Terdalamnya isi hatiku, Engkau pasti tahu. Segala angan dan pengharapanku serahkan dalam tangan-Mu. Terdalamnya isi hatimu tak dapat terselami, namun selalu ku renungkan setiap firman-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tak cukup hanya dengan kata-kata indah, mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Tak cukup hanya dengan kata-kata indah, mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Saudara, dari mana kita bisa tahu isi hati orang? Mari kita lihat kitab Amsal ya. Amsal pasal 15 ayat 13 sampai 15. Hati yang gembira membuat muka orang berseri-seri. Jadi kita lihat dari air mukanya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita bisa melihat dari gerak-geriknya, bersemangat gak nih? Jadi kita bisa lihat hatinya gembira atau tidak dari air mukanya, dari semangatnya. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Kalau orang itu punya pengertian, yang dicari dia adalah pengetahuan. Tapi orang yang hatinya gak benar, itu dia sibuk dengan hal-hal yang bodoh, ngomongin hal-hal yang gak berguna. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Dari mana kita bisa tahu hati orang itu susah atau enggak? Ya dari kata-katanya lagi kan. Dia ngomel soal hidupnya apa enggak, dia mengeluh bahwa hari-harinya buruk atau baik begitu ya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Apa artinya? Dia happy, dia melihat hidupnya sebagai sebuah pesta. Nah, saudara mau gembira, mau bersedih, mau berpengertian atau tidak, orang yang hatinya gembira itu sebetulnya bukan karena keadaan di sekitarnya, itu kondisi hatinya. Jadi bergembiralah. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menebus kita, karena Tuhan menolong kita, menuntun kita dalam jalan hidup kita. Jadi apapun keadaannya, gembiralah. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Meskipun hari-hari ini kita menghadapi banyak tantangan misalnya, tetapi jangan takut, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, ujungnya pasti berkat Tuhan. Bergembiralah. Buat apa? Kita bersusah hati, karena kesusahan kita gak menambah panjang hidup kita kok. Kesusahan kita gak mendatangkan hal yang baik kok. Kesusahan kita gak mengubah masalah jadi lebih baik kok. Tapi kalau sebaliknya ya, kalau kita sudah susah, sudah punya masalah, susah lagi, hidupnya lebih menderita. Gembiralah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Bergembiralah karena kita tahu Tuhan menolong, menopang dan memimpin hidup kita. Dengan demikian kita melihat hidup kita ini sebagai sebuah pesta. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bukankah seorang pemazmur berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, hati kita gembira, maka dunia di sekitar kita terlihat lebih baik
dan orang melihat kita sedang memancarkan sebuah spirit yang manis, spirit yang penuh dengan sukacita, kita bisa memberkati banyak orang. Gembira, Tuhan Yesus memberkati.